Bab 6. Makeover. Alina pergi ke salon pagi ini untuk memotong rambut panjangnya yang indah. Wanita itu selama ini menyukai rambut panjang, dan Ethan juga begitu. Tapi kini ketika ia melihat rambut panjangnya, dia ingat akan sang editor yang sering memuji rambut panjangnya itu. "Mau potong sependek apa, Kak?" tanya hairstylist. Alina menatap wajahnya di depan kaca seraya mengingat momen yang telah terjadi pada hidupnya selama ini. Ia pun menguatkan dirinya dan mengatakan bahwa dia harus berubah. "Messy short hair," jawab Alina. "Oke," respon hairstylist tanpa menolak atau memberi saran lain. "Aku tidak ingin diajak bicara selama proses potong rambut selesai," sambung Alina tanpa melihat ke arah hairstylist. Hairstylist itu paham bahwa Alina pasti sedang mengalami kesulitan. Dia pun diam saja selama memotong rambutnya. Sedangkan wanita yang sedang galau itu melihat setiap helai dari rambutnya yang terjatuh setelah dipotong. Dan lagi-lagi ia meneteskan air matanya. Setelah selesai potong rambut, ia juga mengecat rambutnya yang hitam pekat itu menjadi warna biru dan silver. Alina merasa seperti sedang memberontak, akan tetapi tidak tahu pada siapa. Beberapa jam kemudian, Alina sudah selesai dari salon dan kini ia menuju toko pakaian. Ia melihat pakaian dan celana yang selama ini ia hindari karena malu akan kakinya yang tidak seimbang. "Alina, kamu harus menerima dirimu apa adanya sekarang. Orang yang selama ini kamu percayai sudah pergi tanpa alasan yang jelas. Keluargamu lebih sering meremehkanmu dan orang di sekitarmu hanya fisiklah yang mereka lihat. Mulai sekarang, kamu akan mencintai dirimu sendiri dan jangan pernah mendengarkan semua perkataan orang-orang yang ingin membuat mentalmu kembali jatuh," benak Alina berkata pada dirinya sendiri. Ia pun memasuki toko pakaian itu dan membeli beberapa macam celana panjang dan pendek, kaos, jaket pria, sepatu, dan aksesoris lainnya. Setelah membayar, Alina segera mengganti pakaian yang tadinya pakaian kasual dengan rok panjangnya. Kini ia ganti dengan gaya tomboy. Sepertinya aku tetap harus memakai silikon peninggi badan untuk kaki kananku, karena jika aku tidak memakai itu akan membuatku sulit untuk berjalan, gumamnya. Setelah Alina memeriksa sekali lagi penampilannya dan merasa bahwa itu tidak terlalu buruk, walaupun memang terlihat cukup jelas perbedaan antara kedua kakinya itu. "Ingat Alina, jangan cemaskan penampilanmu, cintai dirimu dan jangan hiraukan batu-batu kerikil di sekitarmu," ucap Alina cukup keras sehingga terdengar dari luar ruang ganti di toko itu. Pria yang sedang duduk menunggu Alina keluar menoleh ke arah ruang ganti setelah mendengar wanita itu berkata seperti itu. Di saat itu pula Alina keluar dengan senyuman di wajahnya. Pria itu memperhatikannya dari atas kepala hingga kaki dan mengerti apa yang dikatakan oleh wanita itu di dalam ruang ganti. Alina menoleh ke arah pria yang memperhatikannya dengan tatapan datar dan tidak peduli. Ia mengalihkan kembali tatapannya ke depan seraya menyisir rambutnya ke belakang dengan tangan kirinya. Harun berlari menuju toko pakaian dengan secarik kertas di tangannya. Ia mencari Fatan, sahabatnya yang sedang berada di toko itu. Dari kejauhan, Harun melihat Fatan berada di dekat ruang ganti. Dan Fatan sedang melihat ke arah wanita tomboy yang baru saja keluar dari ruangan itu. Wanita tomboy yang tidak lain adalah Alina juga melewati Harun. Pria itu juga terdiam sejenak melihat tatapan dingin dari Alina yang terasa menusuk. Setelah penulis cantik itu melewatinya dan keluar dari toko, Harun berkata, "Wah, ada apa dengan wanita itu? Apa dia anaknya Elsa Frozen?" Harun geleng-geleng kepala kemudian kembali menghampiri Fatan. Tapi temannya itu masih terdiam dan melihat ke arah si penulis yang sudah tidak terlihat lagi. Harun melihat heran ke arahnya, kemudian ia memukul kuat punggung Fatan untuk menyadarkannya. Seketika pria tampan itu terlihat kesal pada temannya seraya memegang bagian tubuh yang terpukul. "Makanya kalau dipanggil orang itu jawab, 'Ini,'" ucap Harun seraya menyerahkan secarik kertas. Fatan pun mengambil kertas itu. "Apa ini? Baca aja sendiri." Fatan membuka kertas itu dan membacanya dalam hati. "Apa? Geng browser ngajak balapan dan taruhannya adalah Siska?" "Iya Fatan, padahal kamu
masih pendekatan sama Siska. Kayaknya geng Browser memang suka cari masalah sama kamu deh. Sialan Jonathan, ini pasti dia yang punya ide. Kayaknya iya. Soalnya dari yang aku dengar, Jonathan juga suka sama Siska. Kampret kamu Jonathan. Ayo kita pergi sekarang. Kemana Fatan? Kan Jonathan ngajak balapan nanti malam. Iya sekarang aku harus siapin motorku biar menang. Bego banget sih kamu. Oh iya juga ya. Ayo. Terdengar suara tawa elegan dari beberapa orang di ruang tamu mewah keluarga. Ethan dan Yunda yang sedang mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas pernikahan mereka. Ethan terlihat merespon dengan sewajarnya, sedangkan Yunda terlihat sangat senang karena rencananya berhasil dan sebentar lagi ia akan menikah dengan Ethan. Yunda sangat cantik, pintar dan modis. Puji tiara mama Ethan. Ethan juga sangat tampan dan cool, jawab mama Yunda yang bernama Manda. Papa Ethan dan Yunda saling bicara soal bisnis. Yunda terus saja memandang ke arah Ethan dengan bahagia. Kemudian pria tampan itu yang enggan berada di sana beradu pandang dengan Yunda. Wanita itu segera tersenyum manis pada sang kekasih. Dasar rubah licik. Batin Ethan kemudian teringat kejadian di mana ia terpaksa meninggalkan Alina. Flashback di malam Alina diculik. Ethan berlari dengan tergesa-gesa menuju alamat yang dikirimkan oleh Yunda. Ia sampai terjatuh dan terluka di bagian lengannya. Kemudian pria itu melihat lagi pesan yang dikirimkan oleh Yunda. Datanglah ke perkemahan Semilangka dalam 1 jam. Jika terlambat, entah apa yang akan aku lakukan pada wanita pincang ini. Sialan rubah licik ini. Kenapa dia bisa melakukan hal terhina seperti ini? Kenapa dia terobsesi padaku? Geram Ethan kemudian kembali berlari. Beberapa saat kemudian Ethan sampai di tenda milik Yunda. Di depan tenda ada 2 pengawal yang menjaga pintu masuk. Di saat yang sama Yunda keluar kemudian mengajak pria itu masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda itu tampak luas, terdapat kursi dan meja yang sudah disiapkan oleh Yunda. Ethan duduk tepat di seberang rubah licik itu. Wanita itu tersenyum licik seraya menuangkan minuman untuk Ethan. Yunda, terima kasih kamu telah menyiapkan ini semua. Tempat ini terlihat sangat mewah dan megah walaupun ini hanya di dalam tenda. Tapi kenapa aku tidak melihat di mana keberadaan Alina? Ucap Ethan dengan angkuh tidak ingin kalah dengan aura kuat yang dipancarkan oleh Yunda. Yunda tersenyum kesal. Apa hanya dia yang selalu jadi prioritasmu? Kenapa kamu selalu saja seperti itu jika menyangkut dirinya? Tentu saja, jawab Ethan tanpa ragu. Jangan bilang kamu benar-benar menyukai gadis cacat itu. Ethan memukul meja itu hingga retak. Jaga ucapanmu Yunda. Dia seperti itu bukan sejak lahir. Wah, lihatlah caramu marah dengan mata yang membara itu. Sepertinya kamu bisa saja membakarku jika aku bermain-main dengannya. Bukan hanya dirimu, tapi semua yang bersangkutan dengan keselamatan Alina akan aku hancurkan. Jadi, cepat katakan di mana Alina dan apa yang sudah kamu lakukan padanya. Yunda berdiri menuju salah satu lemari yang ada di dalam tenda itu, lalu mengambil tablet dari dalam laci lalu kembali menuju Ethan. Wanita jahat itu meletakkan satu tangannya di bahu kanan Ethan dengan lembut, lalu tubuh Yunda mendekat ke wajah tampan pria itu. Akan aku tunjukkan sesuatu padamu. Yunda masih di posisi sebelumnya, dan kini ia meletakkan tablet itu di meja yang memperlihatkan Alina yang terikat di ruangan gelap, dengan salah satu pengawalnya yang siap melakukan pelecehan pada wanita itu. Ethan sangat terkejut, karena pada saat itu Alina terlihat dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pria tampan itu memegang kerah baju Yunda dengan kuat dan mengancamnya agar tidak macam-macam pada penulis itu. Akan tetapi Yunda dengan santai dan tidak merasa bersalah justru tertawa. Apa yang akan kamu lakukan padaku sekarang tidak akan membuat pengawalku berhenti. Ethan sangat kesal dan marah. Tubuh Ethan sampai bergetar karena terlalu marah dan ingin segera melampiaskannya pada Yunda. Apa yang kamu inginkan Yunda? Aku ingin dirimu. Ethan menampar Yunda dengan kuat. Pengawalnya yang berada di luar segera masuk ke dalam setelah mendengar suara itu. Yunda memberi isyarat agar pengawalnya tidak menyakiti Ethan. Pria itu masih mencengkram erat kerah baju Yunda. Kalau kamu benar-benar ingin membebaskan Alina, kamu harus menikah denganku, karena aku tidak akan pernah berhenti mengganggu dia. Dan seperti yang kamu lihat, aku bisa menghancurkan kehidupan Alina sekarang dengan hebat.
ucap Yunda kemudian tertawa jahat. Dasar kamu Apa? Kenapa? Pilihan ada di tanganmu sekarang. Oh, dan asal kamu tahu saja, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Ethan sekali lagi menatap ke layar tablet yang masih menyala itu. Alina yang pingsan dan pengawal yang siap melaksanakan tugasnya begitu perintah diberikan. Ia sangat frustasi. Kemudian pria tampan itu menghela nafas panjang dan menyetujui dengan sangat terpaksa. Oke, karena kamu sudah setuju, ayo tanda tangani surat perjanjian ini dan setelah itu kamu dilarang untuk menemui Alina lagi sampai pernikahan kita diadakan. Tutur Yunda dengan bahagia. Bersambung.